Baik, saya buka. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Bapak Dr. Yusuf Setiadi, SSTMK, SHMM MHUM sebagai dosen pembimbing utama. Yang saya hormati Bapak Hamdani SIKOM MM sebagai penguji. Dan mahasiswa yang akan melaksanakan sidang tugas akhir hari ini atas nama Mbak Hayu Puspita Hasminirma Datuningrum. Sebelumnya saya ingin menanyakan dulu Mbak Hayu, apakah dalam keadaan sehat, Sehat, Ibu. sudah siap melaksanakan sidang tugas akhir ya Mbak Hayu ya? Oke. Ada beberapa yang perlu saya konfirmasi. Yang pertama adalah judul tugas akhirnya adalah pengaruh komitmen organisasi dan budaya organisasi terhadap kinerja pegawai KPP TMP A Semarang dengan motivasi kerja sebagai variabel intervening. Betul? Betul, Ibu. Oke, baik. Oke, kemudian akan saya jelaskan terkait tahapan dalam sidang tugas akhir hari ini ya, Mbak Hayu ya. Baik. Yang pertama adalah nanti saya minta Mbak Hayu untuk membacakan form keabsahan yang perlu di-share screen, kemudian dilanjutkan dengan paparan hasil penelitian selama 15 menit. Kemudian setelah Mbak Hayu melakukan paparan, kita akan masuk ke sesi tanya jawab ya Mbak Hayu bersama saya dan Pak Hamdani. Kemudian kita akan masuk ke tahap evaluasi. Itu adalah tahap selanjutnya yang mana Mbak Hayu nanti akan dimasukkan ke waiting room. Nah, di dalam waiting room Mbak Hayu diminta untuk tidak leave dari Zoom ya, karena akan dipanggil kembali. Setelah itu Baik. baru kita umumkan hasil sidang dan ditutup dengan sesi foto bersama. Oke, untuk mempersingkat waktu, maka sidang tugas akhir hari ini Jumat 6 Maret ya, saya buka. Silakan Mbak Hayu. Baik. Saya izin share screen. Iya, silakan. Hmm, Apakah sudah muncul, Ibu, Bapak? Sudah Mbak. Baik. Sebentar. Pernyataan keabsahan penelitian. Saya yang bertanda tangan di bawah ini, nama Hayu Puspita Hasminir Madatuningrum dengan NIM 240201020534 dengan judul tugas akhir pengaruh komitmen organisasi dan budaya organisasi terhadap kinerja pegawai KPPB JTMPA Semarang dengan motivasi kerja sebagai variabel intervening. Dengan ini menyatakan bahwa satu, tugas akhir disusun secara ilmiah yang memenuhi aspek originalitas, valid, dan dapat dipertanggungjawabkan. Dua, tugas akhir disusun tidak menggunakan generatif AI untuk berbantuan penulisan kalimat atau paragraf atau bab. Yang ketiga, data yang digunakan dalam penelitian adalah data yang bersumber pada penerapan metode, usulan dari sumber ilmiah lain, atau dari perusahaan yang berizin secara resmi. Yang keempat, saya berjanji dan berkomitmen untuk dapat lulus seluruh mata kuliah di semester akhir, termasuk mata kuliah metode penelitian manajemen dan mata kuliah wajib lainnya. Apabila terdapat mata kuliah dengan nilai D atau E di transkrip, maka saya tidak memaksakan maju sidang tugas akhir semester ini. Saya siap bersedia hadir dalam prosesi wisuda baik online maupun onsite dari Universitas Siber Asia. Jika di kemudian hari ditemukan hal-hal yang melanggar ketentuan penyusunan tugas akhir, saya siap bersedia dan menerima sanksi akademik dari Universitas Cyber Asia. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya untuk digunakan sebagaimana mestinya. Jakarta 25 Februari 2026 yang membuat pernyataan Hayu Puspita Hasmir Madatuningrum dengan NIM 240201020053. Baik, terima kasih atas waktu yang diberikan. Yang terhormat, Ketua Sidang Ibu Pustika Ayuning Puri, SEM, SIM. Lalu yang saya hormati anggota sidang, Bapak
Hamdani SIKOM MM. Lalu yang saya hormati Bapak Pembimbing Dr. Yusuf Setiadi ST, SST MK SH MM MHUM. Dengan judul saya, Pengaruh Komitmen Organisasi dan Budaya Organisasi terhadap Kinerja Pegawai KPPPC TNPA Semarang dengan Motivasi Kerja sebagai Variabel Intervening. Lalu yang pertama ada bab 1, latar belakang. Di sini latar belakang yang membuat saya membuat saya membuat sidang membuat tugas akhir ini yaitu karena terdapat fluktuasi terhadap NKP. Nah, izin bisa dilihat di tabel berikut. Pada tahun 2021 nilai nilai NKP terdapat 110, namun pada 2022 itu mengalami penurunan. Lalu pada 2023 itu mengalami kenaikan hingga 2024 dan terdapat penurunan kembali pada 2025. Walaupun tidak terjadi penurunan yang signifikan, namun terjadi fluktuasi pada NKP. Nah, hal ini menunjukkan kinerja individu belum maksimal dan bisa menurunkan kualitas layanan. Dan hasil penelitian terdahulu menunjukkan temuan yang beragam sehingga perlu dilakukan kajian lebih lanjut dengan judul Pengaruh Komitmen Organisasi dan Budaya Organisasi ter- terhadap kinerja organisasi sebagai terhadap terhadap motivasi kerja sebagai variabel intervening. Lalu tujuan penelitiannya yaitu pertama ada 7, yaitu apakah komitmen organisasi berpengaruh terhadap kinerja pegawai. Lalu yang kedua, budaya organisasi apakah berpengaruh terhadap kinerja pegawai. Yang ketiga, komitmen organisasi apakah berpengaruh terhadap motivasi kerja. Yang keempat, apakah budaya organisasi berpengaruh terhadap motivasi kerja. Dan yang kelima, apakah motivasi kerja berpengaruh terhadap kinerja. Lalu yang keenam, apakah komitmen organisasi berpengaruh terhadap melalui motivasi sebagai variabel intervening. Dan yang ketujuh, apakah budaya organisasi berpengaruh terhadap kinerja pegawai melalui motivasi sebagai variabel intervening. Lalu rumusan masalah itu untuk menguji dan menganalisis tujuan penelitian yang tadi. Lalu selanjutnya batasan masalahnya. Yang pertama ini komitmen organisasi sebagai variabel independen X1, lalu budaya organisasi sebagai variabel independen X2, lalu kinerja pegawai sebagai variabel dependen atau Y, lalu motivasi kerja sebagai variabel intervening. Untuk lokasinya, saya melakukan penelitian ini di Kantor Pengawasan Pelayanan Bea dan Cukai, atau biasa disingkat KPPBC, di Pemadyapabian, atau biasa disingkat dengan TMP, tipe A, Semarang, di Jalan Arteri Utara, Tawangsari, Kecamatan Semarang Barat, Kota Semarang, Jawa Tengah. Dengan subjek penelitian adalah pegawai pelaksana yang terdaftar di KPPC TMPA Semarang. Dengan periode penelitiannya dari bulan Oktober 2025 sampai Februari 2026. Lalu metode penelitiannya yaitu kuantitatif dengan pendekatan eksplanatori, sumber dan jenis data diperoleh dari jawaban kuesioner yang disebar ke seluruh pelaksana. Lalu hipotesis hipotesisnya komitmen organisasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja pegawai, lalu budaya organisasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja pegawai. Lalu yang ketiga, komitmen organisasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap motivasi kerja. Lalu yang keempat, budaya organisasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap motivasi kerja. Lalu yang kelima, motivasi kerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja pegawai. Lalu yang keenam, komitmen organisasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja pegawai melalui motivasi kerja sebagai variabel intervening. Lalu yang ketujuh, budaya organisasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja pegawai melalui motivasi kerja sebagai variabel intervening. Dengan teknik analisis data, digunakan metode analisis statistik
deskriptif, dan analisis statistik inferensial, serta menggunakan software IBM SPSS Statistik versi 25. Lalu, landasan metode. Nah, ini tinjauan teorinya yang terdapat pada variabel variabel X, variabel independen, dependen, serta intervening dan Y-nya berdasarkan ahli. Lalu selanjutnya ini penelitian terdahulu. Ini yang saya cantumkan yang terdapat variabel dalam penelitian saya. Yang selebihnya terdapat di naskah tugas akhir. Lalu selanjutnya ini adalah kerangka konseptual. Dengan komitmen organisasi terdapat 3 indikator, budaya organisasi terdapat 7 indikator, motivasi kerja terdapat 5 indikator, dan kinerja pegawai terdapat 6 indikator. Lalu untuk kerangka penelitiannya, seperti yang terlampir di sini. Selanjutnya, ini untuk hipotesis. Lanjut bab 3 untuk implementasi metode usulan. Nah, ini untuk model penelitiannya. Untuk ini hipotesis H1, H2, di organisasi terhadap kinerja pegawai, selanjutnya H3, komitmen organisasi terhadap motivasi kerja, lalu yang ke H4 itu budaya organisasi ke motivasi kerja, lalu yang kelima motivasi kerja terhadap kinerja pegawai atau Y-nya, lalu yang H6-nya komitmen organisasi ke kinerja pegawai melalui motivasi, lalu budaya organisasi ke kinerja pegawai melalui motivasi. Untuk jenis dan pendekatan penelitiannya, yaitu penelitian yang saya ambil menggunakan penelitian kuantitatif, yaitu merupakan salah satu jenis penelitian yang spesifikasinya sistematis, terencana, dan terstruktur. Lalu untuk pendekatannya menggunakan explanatory untuk yang bertujuan untuk menjelaskan hubungan kausal atau sebab akibat dan menguji pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat. Lalu objek dan subjek penelitian. Objek penelitian itu di sini ada budaya organisasi, komitmen organisasi, motivasi kerja, dan faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja pegawai. Lalu untuk subjek penelitiannya, di sini saya mengambil respondennya pegawai pelaksana pada kantor pengawasan dan pelayanan bea dan cukai TMPA Semarang. Lalu untuk sumber datanya, data primer, data primer dan sekunder. Untuk primernya kuesioner disebar melalui Google Form. Lalu untuk data sekunder diperoleh dari kantor berkaitan dengan variabel yang penelitian. Lalu untuk sumber datanya, eh, populasi seluruh pelaksana di kantor Bea Cukai Semarang itu terdapat 150 responden. Lalu untuk sampelnya yang dipilih adalah 110 responden. Selanjutnya, untuk teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data pada penelitian ini adalah menggunakan observasi, wawancara, dokumentasi, serta penyebaran berupa kuesioner. Untuk teknik analisis datanya, ada analisis deskriptif, uji instrumen, uji asumsi klasik, uji kelayakan model, uji regresi linear berganda, koefisien determinasi, analisis jalur dan uji sobel, serta uji hipotesis. Lokasi dan waktunya di kantor Bea Cukai Semarang dan waktu Oktober 2025 sampai Februari 2026. Untuk hasil dan analisa. Berdasarkan hasil penelitian, ini berikut untuk dominannya di sini untuk jenis kelaminnya adalah laki-laki, lalu usianya paling banyak di antara 31 sampai 40 tahun, untuk masa kerjanya 11 sampai 20 tahun, dan untuk pendidikan terakhirnya S1. Nah, ini untuk uji instrumen, uji validitas.
Lalu kalau dari hasil uji validitas menunjukkan seluruh indikator memiliki nilai signifikan 0,000 kurang dari 0,05 sehingga semua butir pernyataan dinyatakan valid. Lalu hasil analisa menunjukkan nilai Cronbach alpha sekitar antara 0,8 sampai 0,9 dan seluruhnya kurang lebih dari 0,6 sehingga semua variabel dinyatakan reliable dan layak digunakan dalam penelitian. Lalu uji normalitas. Hasil uji normalitas menunjukkan nilai signifikansi model 1 sebesar 0,650 dan model 2 sebesar 0,237. Keduanya lebih besar 0,05 sehingga dapat disimpulkan bahwa data pada kedua model terdistribusi normal. Lalu untuk uji multikolinearitas, hasil analisis menunjukkan seluruh nilai VIF berada di bawah 10 dan sehingga dapat disimpulkan tidak terdapat multikolinearitas dalam model regresi. Untuk uji heterogenitas, hasil menunjukkan titik-titik menyebar tanpa berpola dan di bawah dan di sekitar garis angka nol. Lalu model regresi yang digunakan tidak terjadi heteroskedasitisitas sehingga model dan data layak digunakan analisis regresi. Lalu selanjutnya adalah uji kelayakan model. Hasil analisis menunjukkan kedua model F hitung F hitung sebesar 520,630 dan 80,639 dengan data tersebut 0,000 kurang dari 0,05 sehingga komitmen organisasi, budaya organisasi, dan motivasi kerja berpengaruh signifikan terhadap kinerja pegawai. Uji regresi linear berganda sebagaimana terlampir dengan rumus tersebut. Lalu uji Sobel menunjukkan bahwa hubungan antara komitmen organisasi dan kinerja organisasi dengan nilai Z 1,998 dan signifikan 0,045 serta antara budaya organisasi dan kinerja adalah Z 4,124 dan signifikan 0,000. Lalu untuk uji hipotesis di sini ada di antara 7 terdapat satu yang ditolak yaitu komitmen organisasi tidak berpengaruh positif dan signifikan. Lalu pembahasannya eh, dari 7 hipotesis tadi hanya satu yang ditolak yaitu komitmen organisasi tidak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja pegawai. Untuk yang lain itu diterima. Lalu sebagai terus, untuk bab 5 simpulan dan saran untuk komitmen organisasi tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja pegawai. Lalu budaya organisasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja pegawai, komitmen organisasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap motivasi kerja, budaya organisasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap motivasi kerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja pegawai, komitmen organisasi berpengaruh terhadap kinerja melalui motivasi kerja sebagai variabel mediasi, budaya organisasi berpengaruh terhadap kinerja melalui motivasi kerja sebagai variabel mediasi. Lalu untuk saran bagi Direktorat Jenderal Bea dan Cukai disarankan agar meningkatkan kualitas kinerja pegawai dengan meningkatkan kualitas lingkungan kerja agar kinerja pegawai semakin optimal. Lalu bagi KPPC Semarang diharapkan untuk mengoptimalkan kinerja pegawai dengan adanya evaluasi dan edukasi kepada pegawai mengenai komitmen organisasi dan budaya organisasi, serta motivasi kerja para pegawai perlu ditingkatkan lagi. Dan bagi peneliti selanjutnya disarankan untuk menggali lebih jauh penelitian sehingga mendapatkan hasil yang lebih akurat dan lebih baik. Dan untuk memperbanyak literatur terkait variabel-variabel. Dan Derko dapat menggunakan sampel yang lebih banyak sehingga dapat hasil yang lebih akurat. Terima kasih. Sekian presentasi dari saya. Akan saya kembalikan lagi ke Bu Pustika. Terima kasih. Baik, terima kasih Mbak Hayu atas Sama. paparannya yang sangat baik ya. Sekarang kita masuk ke tahap sesi tanya jawab ya.
Kami akan mencoba memberikan masukan tentunya yang konstruktif ya bagi tugas akhirnya Mbak Hayu. Oke, Ya, Bu. ininya boleh ditutup dulu Mbak Hayu, Ya, Bu. PPT-nya, kemudian di-share file naskah TA-nya ya. Boleh Baik, dalam Bu. bentuk Word ataupun dalam bentuk PDF. Baik. Oke, untuk kesempatan pertama saya berikan ke Pak Hamdani. Silakan Pak. Baik, terima kasih Bu Dr. Pustika Yuning. Halo, selamat pagi, Ayu. Pagi, Pak. Oke, hari ini sehat ya? Alhamdulillah, Pak. Sehat, Pak. Oke, baik, saya berikan apresiasi kepada Ayu yang hari ini melakukan sidang tugas akhir Ayu ya. Ya, Dan kamu juga harus mengucapkan kepada pembimbing kamu, Pak Dr. Yusuf Sutiadi ya, yang mana beliau telah membimbing kamu, karena berkat beliau lah hari ini kamu bisa melakukan sidang tugas akhir. Mas. Baik, saya minta coba ke bawah, di cover ya. Siapa? Oke, terus. Oke, covernya sudah diperbaiki ya, karena kemarin ada penomoran ya di cover. Karena nomor satu itu adalah di keabsahan. Oh, Oke, iya, siap. terus lanjut. Nah, ini harusnya satu ya, Yu ya, Oh, bukan siap, Pak. dua. Ya, nanti coba Siap. diperbaiki sampai seterusnya, karena ini akan berdampak dari awal sampai dengan akhir. Baik, Pak. Akan Buku buku diperbaiki. panduannya punya kan, Yu? Ada, Pak. Ini Ada ini ya. saya print, Pak. Sudah ada. Oke, baik. Coba sekarang Bapak akan mencoba dulu ke penulisannya dulu ya. Siap. Coba masuk di bab 2 yuk. Siap, Pak. Aduh. Ada 2.2.3.1 yang kerangka konseptual. Dua titik, dua titik, dua. tiga Siap. titik satu. Nah, ini harusnya coba itu penggambaran berapa yuk? Coba ke bawah yuk. Nah, ini bukan 2.1 yuk, tapi harusnya 2.1. Ayo jangan melihat dari subbab ya, karena subbab dengan ini akan berbeda. Itu. Jadi gambar 2.1. Oh. Nah, Siap, begitu siap, Pak. juga dengan kerangka penelitian. Kerangka penelitian pun itu masuknya adalah di gambar 2.2. Oke, terus sekarang masuk di bab 3 yuk. Nah, bab 3.1 model penelitian. Coba ke bawah gambar berapa itu yuk? Ini, Pak. Dua, tiga, Nah, titik, satu, titik, satu. Oh, baik, Pak. itu harusnya 3.1 ya. Siap. Begitu juga dengan seterusnya nanti Ayu perbaiki. Nah, Siap. sekarang juga masuk di bab 4 yuk. 432.1 uji heteroskedisitas model. Nah, ini gambar berapa yuk? Ini harusnya gambar empat titik. Empat titik. 4.1 Empat ya. titik satu. Iya, Pak. Betul, Pak. Ya, itu harusnya 4.1 ya. Jadi ini banyak sekali kekeliruan-kekeliruan karena Ayu melihatnya berdasarkan subbab. Siap. Begitu juga di tabel-tabel ya. Coba masuk ke tabel eh, bab 3 yuk. 3.61. Siap, Pak. Nah, ini harusnya 3.1. 3.1. Jadi ini akan berdampak semuanya berdasarkan dari apa namanya tuh daftar isi. Daftar isi kamu semuanya salah yuk. Ini salah fatal di daftar isi karena dari mulai penomoran gambar, penomoran tabel, kamu mengikuti semuanya adalah berdasarkan subbab. Ini harus dirubah ulang yuk ya untuk di daftar isinya yuk ya. Siap, siap, Pak. Nanti akan saya Oke, perbaiki. baik. Selanjutnya juga di sini terdapat perkataan-perkataan yang notabene banyak typo ya. Mungkin Ayu karena terburu-buru ingin lanjut dapat sidang ya, jadi banyak penulisan-penulisan yang sangat typo. Coba nanti sama Ayu di cross check kembali
ya penulisan-penulisan yang typonya, karena Bapak lihat cukup lumayan banyak untuk penulisan typonya. Yap. Oke, terus yang ditanyakan sekarang yuk, apa sih yang dimaksud dengan abstrak? Abstrak itu, izin Pak, abstrak itu adalah intisari dari penelitian, Pak. Oke, berarti intisari dari semua penelitiannya berarti sudah dituangkan semua di dalam abstrak. Ayu ya, ya. Siapa? Oke, kalau indikator komitmen apa tuh namanya? Komitmen kerja ya, Komitmen organisasi, Pak. eh, Izin. komitmen organisasi, sorry. Komitmen organisasi, Ayu pakai teorinya siapa, Ayu? Saya pakai teorinya, izin Pak, eh pakai teorinya, ada Pak, Gray, Gray atau Pak apa? Izin Pak, saya boleh ini, Boleh, boleh. izin Pak. Untuk komitmen ini Pak Ellen dan Mayer, Pak. Allen dan Mayer ya. Berapa indikator yuk di situ yuk? Ada 6, Pak. Coba lihat di bab 2-nya ada nggak Di bab 2, di tentang teori tersebut mengatakan 6 indikator. bab- Hmm, ini Pak komitmen, izin Pak. Komitmen. Ini Pak, Coba apa saja 6 indikator itu yuk? ada komitmen, izin Pak. Tadi Ya, komitmen organisasi ya Pak ya? ya betul. Izin Pak, mohon maaf kalau komitmen organisasi di sini ada 3 indikator Pak. Pertama komitmen Tiga afektif, indikator. Oke. lalu ada komitmen berkelanjutan, lalu ada Hmm. komitmen normatif Pak. Oke, itu berarti ada tiga indikator ya. Coba Izin, Bapak pengen tahu di konsep konseptualnya apakah sama nggak dengan apa yang kamu paparkan tadi ya? izin Pak, komitmen organisasi ini Pak ada 3. Nah, itu menurut siapa? Oh, Renita Anggriani Pak, Yang tadi kamu paparkan itu menurut siapa? Ellen Mayer Pak. Nah, sama nggak? Hmm, berbeda Pak. Berbeda. Tapi Berarti ya, ya gimana? tapi izin Pak untuk Renita dan Anggriani itu mengambil dari teorinya Ellen dan Mayer itu Pak. Oke. Coba sekarang kalau indikatornya dari bab 2 tentang teori pegawai, kinerja pegawai. Itu kamu pakai siapa? Izin Pak, bagaimana Pak? Kinerja pegawai, teorinya pakai siapa ya? Eh, Kinerja pegawai itu pakai yang saya Mangkunegaran sih Pak. Kalau teorinya. Mangkunegara. Tapi kenapa ya yang di konseptualnya tidak sesuai ya? Harusnya kan Oh, disesuaikan dengan di teori di bab 2 ya. siapa? Ya, jadi Tapi konsep ya harusnya di konseptual itu apa yang dipaparkan di dalam teori bab 2 itu yang harus menjadi eh, apa namanya menjadi keabsahannya di situ. ya, Ya. ya, Oke. Pak. Kenapa kamu ngambil judul ini? Karena ini Pak melihat fenomena yang ada di kantor dan juga melihat nilai kinerja pegawai yang pada tahun ini tuh mengalami penurunan juga. Jadi setelah ditarik datanya juga rupanya terdapat fluktuatif nilai kinerja pegawai, Pak. Oke. Berarti itu ya dasarnya ya Iya, Pak. yang Ayu sampaikan. Nah, ada kendala nggak sih yuk di dalam pengambilan ini, dalam pengambilan tugas akhir ini? Kendalanya
Sebetulnya lebih ke ini sih Pak, kemarin kalau yang saya alami itu ketika penarikan kuesioner ya Pak, penyebaran lalu eh, kembalinya itu agak agak sulit karena kebetulan waktu awal bulan itu kebanyakan pegawai pelaksana itu banyak laporan dan banyak pekerjaan. Jadi saya harus eh, meminta teman-teman kadang secara langsung untuk mengisi kuesioner tersebut. Lebih ke situ sih, Pak. Oke, berarti tadi ada kendala ya. Umpamanya Ayu nih, untuk yang akan datang, apa yang harus diperbaiki kalau umpamanya ada adik kelas yang ingin melanjutkan tugas Ayu ini? Mungkin ini Pak, Sarannya apa? eh, sarannya lebih ke pertama untuk persiapannya lebih lebih lama lagi, misalnya untuk persiapannya lalu eh, bisa menambahkan variabel lain Pak, seperti gaji atau eh, kete- pengaruh dari pimpinan seperti itu. Bisa juga faktor variabel stres kerja gitu untuk dapat menentukan penelitian yang seperti ini, seperti itu Pak. Oke. Eh, kalau ini hal yang paling menarik menurut Ayu itu apa sih yuk sehingga Ayu meneliti ini? Apa hasil penelitian yang paling menarik menurut Ayu? Kalau menurut saya rupanya ini Pak, setelah saya teliti ini rupanya motivasi itu berpengaruh terhadap berpengaruh terhadap komitmen kinerja dan budaya organisasi. Seperti itu, ke kinerja pegawai. Seperti itu. Bukannya ini organisasi yang tinggi belum tentu meningkatkan kinerja ya? Gimana Pak? Bukannya meningkatkan kinerja jika tidak didorong oleh motivasi kerja yang baik, itu menunjukkan bahwa motivasi kerja memegang peran penting sebagai katalisator ya. Harusnya kan Katalisator. itu ya yang menjadi daya tariknya. Siapa? Oke, kenapa Ayu, sorry, apa saran untuk perusahaan yang Ayu telah ini berdasarkan penelitian dari Ayu? Untuk dapat ini Pak. eh untuk dapat menambah motivasi kerja kepada pegawai Pak. Terus apa lagi? Lalu eh, lalu serta selalu mengingatkan terkait komitmen kinerja dan eh, budaya komitmen komitmen organisasi dan budaya organisasi Pak. Oke, coba lihat di saran, coba yuk yang Ayu tuangkan. Sebetulnya kan jawabannya ada di situ ya. Siapa? Coba yuk, apa saya pengen tahu yuk. Ini Pak, optimalkan kinerja pegawai dengan adanya evaluasi dan edukasi dan kepada pegawai mengenai komitmen organisasi dan budaya organisasi, Pak. Oke. Baik, kalau dari saya hanya itu mungkinnya karena saya lihat dari daftar isi itu banyak perubahan yang harus kamu rubah total 100% ya karena banyak banyak sekali dari tabel-tabel penomoran tabel dan gambar yang harus kamu perbaiki. Nanti mungkin untuk hasil penelitian nanti akan disampaikan oleh Bu Pustika Yung Putri. Mungkin itu saja Bu dari saya Bu. Terima kasih. Baik, terima kasih, Pak. Baik, terima kasih Pak Hamdani, SIKOM MM. Oke, Mbak Hayu sudah cukup banyak ya masukan dari Pak Hamdani. Sekarang saya lanjutkan ya Mbak Hayu ya. Siap, Bu. Kita masuk dulu ke latar belakang Mbak Hayu. Oke, di latar belakang halaman 3 ya, untuk paragraf pertama. Nah ini Mbak Hayu, di atas. Nah, yang berdasarkan penilaian kinerja. Kan Mbak Hayu sudah menyampaikan data empiris terkait kinerja pegawai ya. Saya lihat di halaman 2. Namun ada kalimat di kalimat kedua mungkin ya. Oh sorry, kalimat ketiga di paragraf pertama.
Kondisi ini mengindikasikan bahwa peningkatan kinerja organisasi belum sepenuhnya diikuti oleh peningkatan kinerja individu. Nah, saya ingin tanya, saya konfirmasi dulu ya. Iya, Yang siap. Mbak Hayu sampaikan data empiris di halaman 2 itu kinerja pegawai atau NKO? Siap, Bu. Kinerja pegawai, Bu. Kalau begitu, yang mana kinerja organisasinya? Karena Siap, di sini disebutkan. siap izin, Bu. Itu saya izin, Bu, sebelumnya saya menggunakan datanya tuh NKO dan kebetulan Hmm. saat perjalanan itu saya ganti ke NKP. Lalu ini jadi sepertinya belum saya ganti, Bu. Mohon izin, Bu. Oke, berarti kalau sudah disampaikan di sini, disampaikan juga data empirisnya ya, Mbak. Sehingga kita bisa melihat bagaimana tren pergerakan NKO, kemudian kita bandingkan dengan kinerja pegawainya. Itu ya, Mbak Hayu ya, bisa ya ditambahkan data tersebut ya. Siap, Bu. Oke, karena yang mana kinerja organisasinya kita belum lihat gitu kan. Jadi Siap, perlu Bu. disampaikan. Oke, kemudian masukan saya yang kedua di paragraf terakhir, Mbak. Saya melihat Mbak Hayu ini belum menyampaikan adanya research gap atau celah penelitian. Untuk urgensi penelitian selain fenomena, kita perlu sampaikan adanya research gap sehingga ini kan penelitian seperti ini banyak ya Mbak Hayu ya. Siap, Bu. Variabel-variabel yang digunakan ini sudah pernah digunakan oleh penelitian-penelitian terdahulu. Nah, dari mana Mbak Hayu bisa melakukan penelitian dengan variabel yang sama kalau tidak ada research gap? Nah, maka disampaikan research gap di sini ya. Jadi Siap. jangan hanya fenomena, tapi sampaikan juga research gap. Siap, Bu. Oke ya, ditambahkan ya 2 atau 3. Ada nggak research gap di penelitian terdahulu yang sudah Mbak Hayu kumpulkan? Ada, Bu. Ada, oke. Berarti bisa ya dimasukkan di sini ya. Siap, Bu. Bisa, Bu. Oke, baik Mbak Hayu. Nah, saya tadi juga ingin konfirmasi Mbak Hayu terkait coba ke kerangka konseptual. Sebelum ke kerangka konseptual, kita ke penelitian terdahulu dulu deh. Yang nomor 1, Mbak Hayu. Yang terdahulu. Mm-mm. Tabel penelitian terdahulu nomor 1. Itu. Kemudian, terdahulu. Nah, ini. Coba Mbak Hayu yang nomor 1. Ini ada kesamaan variabel apa aja Mbak Hayu dengan penelitian yang Mbak Hayu gunakan variabel-variabelnya. Ada budaya organisasi, komitmen organisasi, dan kinerja pegawai, Bu. Nah, kinerja pegawainya di mana Mbak Hayu dari judul ini? Dan pada ini, Bu, pada ini kepada Kan karyawan sih, Bu. hanya pada karyawan produksi, tidak disebutkan kinerja. Kemudian dari judul ini hanya hubungan Mbak Hayu. Hubungan itu kan hanya korelasi ya, Siap, tidak menguji pengaruh. Jadi perlu siap, dipahami bahwa uji pengaruh itu sudah mencakup yang namanya korelasi. Tapi uji korelasi itu tidak mencakup pengaruh. Gitu ya. Jadi ini nggak bisa, yang nomor 1 nggak bisa dipakai Mbak Ayu. Karena ini siap, Bu. hubungan atau korelasi. Dia hanya menguji korelasi. Ada nggak hubungan gitu antara budaya organisasi dengan komitmen organisasi. Gitu. Jadi ini yang 1 boleh diganti dengan uji pengaruh ya terhadap kinerja. Atau misalkan ini kan sudah banyak ya Mbak Ayu, ada berapa? 12 ya kalau nggak salah ya. Ada 20, Dihapus Bu. saja Ini, Bu. nggak apa-apa. Ada Siap, berapa? 20. Banyak, 21. Dihapus nggak masalah lah ya. siap, Bu. Siap, Relate ya. Banyak ini 20. Saya pikir 12. Ternyata ada sampai 20. Oke. siap, Bu. Oke, Mbak Hayu, kita ke kerangka konseptual tadi sudah ya oleh Pak Hamdani. Saya konfirmasi lagi ya. Nah, di sini di dalam kerangka konseptual ada yang kurang Mbak Hayu. Siap, Bu. Apa yang kurang adalah kami nggak melihat yang mana variabel independen dan dependennya. Karena Bahayu hanya menyebutkan namanya saja, komitmen organisasi. Ini variabel X atau Y, kan sampaikan X, Y-nya ya. X1, Betul, Bu. Siap. X2, kemudian ada variabel independen. Nah, kemudian terkait komitmen, komitmen organisasi ya. Betul tadi kata Pak Hamdani, kita melihat di definisi operasional ada 6. Tapi di sini ada 3. Ini nggak konsisten Bahayu. Bahayu pakai yang mana pada saat membuat butir-butir pernyataan?
Yang 3 apa yang 6? Yang tiga, Bu. Siap. Yang 3, berarti Iya, yang di definisi operasional itu perlu dirubah, sesuaikan dengan ini. siap, Kalau Bu. misalkan Bahayu jawabnya yang 6, wah berarti semua bongkar itu. Kuesioner, olah data, ya. Siap, Bu. Jadi harus inline apa yang disampaikan di sini, 3 kan, berarti yang di definisi operasional 3 juga. Gitu yang Siap, Bahayu ya. siap, Bu. Kemudian, untuk garis melalui interveningnya ya, ini yang nomor 6 garis 6 sama 7 itu Mbak Ayu. Jangan ditabrak ininya, kotak Hmm, variabelnya ya. siap, Jadi Bu. dia putus-putus Titik-titik. nyampe situ, nanti baru dilanjutkan lagi. Jadi yang nabrak motivasi kerja itu garis yang masuk ke dalam kotak dihapus. Oh, baik. Ya, Baik. oke. Kemudian kita lanjut lagi dulu Mbak Ayu. Siap. Nah, sama halnya dengan model penelitian ya Mbak Ayu ya, yang di halaman 27, garisnya diperbaiki. Baik, Bu. Baik, Bu. Oke, nah kita masuk ke populasi sampel. Populasinya apa Mbak Ayu? Populasinya ini, Bu. Pelaksana. Pegawai pelaksana Oke, pada kantor saya. pegawai dengan jabatan pelaksana, ya, totalnya 150 ya. Betul. Kemudian Mbak Ayu itu menggunakan Slovin. Betul. Hasilnya adalah sampelnya, total sampelnya berapa? Hasilnya 109. betul. 19. Oke, berarti Mbak Ayu pertama menyebar berapa? 150 suruh ngisi gitu ya? Iya, betul. 150. 150 suruh ngisi. Kemudian ada kriteria nggak di sini? Kriteria bagaimana, Bu? Ya, jadi karena saya melihat, coba biar lebih jelas lagi kita ke bab 4 deh. Di sini kan ada Mbak Hayu sampaikan tuh kriteria. Empat. Di analisis karakteristik responden, coba dibaca. Sis, kriteria. Nah, itu ke bawah, ke Nah, bawah, ke ini bawah. siap. Nah, nih, menunjukkan bahwa kuesioner yang disebarkan 150, terdapat 123 kuesioner yang kembali. Berarti dari 150, 123 yang kembali kan? Betul, Bu. Gitu kan? Iya. Ada 27 yang tidak kembali. Tapi dari 123, ada 13 kuesioner yang tidak memenuhi kriteria. Nah, berarti Mbak Hayu pakai kriteria di sini. Iya, Bu. Ada Ini, kriterianya. ini sih, Bu. Saya eh, kan saya apa namanya mengeluarkan yang sepertinya data-data yang outlier outlier tuh, Bu, yang sepertinya ada yang paling rendah Kalau seperti itu. begitu jangan disampaikan kriteria, berarti dikeluarkan karena adanya outlier. Nanti Hmm, outlier itu biasanya pas uji asumsi klasik atau misalkan di uji validitas, uji instrumennya itu dia nggak tembus. Itu Mbak Hayu. siap, Jadi Bu. dikeluarkan. Nanti kita bisa lihat kurang berapa di hasil ujinya. Gitu. Hmm, Berarti nggak ada kriteria di sini kan jabatan pelaksana semua ya. iya, Bu. Jabatan pelaksana semua. Ya udah di sini kalau begitu jangan disebutkan kriteria ya, tapi karena adanya outlier. Siap. Berarti dari 109 yang diolah adalah 10. 110. Betul. Oke. Nah, ini perlu di ini ya. Berarti menggunakan teknik apa Mbak Hayu? Gimana, Bu? Teknik Teknik samplingnya menggunakan apa? eh teknik samplingnya ini non apa itu karena diketahui sih, Bu, non saya lupa tadi. Kalau sampling jenuh harusnya semua populasi dijadikan sampel. Tapi Iya, kan Mbak Hayu nggak bisa ini nggak semuanya. iya, Nggak Bu. semua 150. Siap. Berarti kan apa? Simple random sampling ini. Oh, siap. Ya Siap. kan dari 150 populasi Mbak Hayu hanya menentukan 109. Gitu kan. Siap. Siap, Bu. Nanti diperbaiki ya di narasi di sini. Kemudian teknik samplingnya disebutkan ya Mbak Hayu ya. Siap. Oke, kita balik lagi dulu Mbak Hayu ke bab 3.
di halaman 36. Saya lihat Mbak Hayu ini pakai intervening tapi nggak pakai SEM ya. Iya, Diolahnya Bu. menggunakan ini, apa namanya? SPSS ya, dengan uji regresi linear berganda, Mbak Hayu, betul ya? Iya, betul, Bu. Nah, maka kan berarti Mbak Hayu ada dua model tuh. Dua Betul. model, maka persamaannya perlu disampaikan. Coba kita halaman 36 uji regresi linear berganda. Ini nah, persamaan di sini dimasukkan, Mbak Hayu. Baik, Bu. Ya, persamaan model satu sama model 2. Itu ya, masukkan di Yuk. sini. Oke, sekarang kita masuk ke hasil deh. Pertama yang perlu saya sampaikan adalah terkait oke, ke halaman ini. Hasil dulu deh, coba ke bawah. Ini kan saya melihat kalau pakai SPSS jadi banyak ya uji model satu, uji model 2. Padahal kalau Mbak Hayu pakai SEM kan hanya outer model, inner model kan. Nah, Hmm. ini jadinya uji normalitas 2 kali gitu kan. Iya, Bu, betul. Hayu. Kenapa Mbak Hayu pakai SPSS? Karena ini sih, Bu, karena lebih akurat juga, Bu. Datanya kan jadi lebih banyak juga angkanya dan lebih akurat menurut saya, Bu. Sebetulnya kalau pakai SEM diolah dengan Smart PLS lebih akurat lagi Mbak Hayu kan kita bisa lihat konstruknya ya. Tuh Mm-mm. terkait lebih banyak ini sebetulnya di atas 100 sudah bisa. Justru yang Hmm. nggak bisa dia di bawah ya di bawah 100 untuk SEM. Jadi kalau mau pakai intervening ya lebih baik pakai SEM itu Smart PLS atau AMOS gitu ya. Nah, karena apa? Karena kalau di SPSS kan justru harus ada Sobel test. Sedangkan kalau di SEM udah langsung aja diklik untuk mencari itunya kan pet koefisien ada di situ. Tuh Mbak Hayu ya. Jadi kalau terkait dengan keakuratan ya SEM lebih akurat ya. Oke, kemudian kita lanjut dulu lagi deh. Terkait uji validitas, nih Mbak Ayu menggunakan signifikansi ya. Biasanya kan kalau pakai Pearson correlation moment itu ya, produk moment itu kan pakai R tabel ya, Mbak Hayu. Kenapa pakai Iya, Bu. signifikansi? Karena eh, saya melihatnya ini sih, Bu. Kalau di sini kan menggunakan ini sebetulnya ada R tabelnya juga, Bu, karena ada Nah, percent correlationnya ini. Tapi yang saya lihat karena bisa menggunakan signifikansi itu, makanya yang saya data yang saya tulis yang signifikansi tersebut, Bu. cuman jarang yang pakai signifikansi. Biasanya pakai R tabel ya, Mbak Hayu. Iya, Bu. Cuman kalau Iya, R Bu. tabel gimana Mbak Hayu? Semua Kok lolos? lolos, Bu, dengan ini data yang di Lolos sini ya. di atas R hitung lebih besar daripada R Oh, tabelnya. oke, kemudian kita lanjut lagi dulu. Ke halaman untuk uji hipotesis berarti berapa Mbak Hayu yang diterima dan ditolak? Yang diterima 6, Bu, yang ditolak satu. Yang ditolak hipotesis Yang berapa? komit yang pertama, Bu. Komitmen organisasi terhadap kinerja pegawai ya. Betul. Nah, oke. Jadi menurut Mbak Hayu kenapa dia bisa ditolak Mbak Hayu? Apa Em, artinya ini di dalam apa namanya? eh, Ini apa KPPBC ya? iya, Bu. Ya, coba apa yang bisa disampaikan dari hasil ini? Berarti komitmen pada data tersebut itu komitmen organisasi tidak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja pegawai karena itu eh,
sebetulnya pada data tersebut karena itu dari hasil lapangan ya Bu. Jadi memang pada di lapangannya itu di pelaksana itu komitmen organisasi tidak berpengaruh positif terhadap terhadap kinerja pegawai. Harus ada alasannya kenapa gitu berdasarkan hasil ini kaitkan Hmm. dengan teori. Karena gimana Mbak Hayu bisa menjelaskan kalau coba kita lihat di pembahasan. Sama sekali tidak ada yang Mbak Hayu jelaskan dengan kaitannya teori. Pembahasan coba 44.1. Nah, coba ini yang Mbak Hayu jelaskan justru terkait dengan item pernyataan gitu dengan 6 indikator, kemudian langsung hasil yang sudah ada di uji T. Tapi Mbak Hayu nggak menjelaskan kaitannya atau hubungan antara kenapa sih komitmen ini nggak berpengaruh gitu terhadap kinerja. Harus disampaikan di situ. Kaitkan dengan teori yang Mbak Hayu gunakan. Grand teorinya apa tadi? SDM ya. MSDM betul. Kaitkan dengan teori SDM tadi, sumber daya manusia. Seharusnya bagaimana sih komitmen ini agar bisa apa namanya berpengaruh, namun ternyata tidak gitu. Maka dampaknya apa? Jelaskan itu. Baru kaitkan dengan penelitian yang terdahulu, yang sejalan. Nah, Mbak Ayu hanya menjelaskan indikator, butir, pernyataan, kemudian penelitian yang sejalan, tanpa ada pembahasan teori. Nah, saya juga melihat belum ada implikasi baik di pembahasan ataupun di simpulan. Coba dilihat di simpulan. Nah, nomor 1 coba. Nah, ini hanya simpulan terkait hasilnya tidak berpengaruh gitu. Iya, Bu. Menjelaskan bahwa komitmen organisasi tidak berpengaruh hanya begitu. Tapi implikasinya apa? Implikasi manajerialnya. Kalau Mbak Hai sudah sampaikan di pembahasan, oke, di simpulan nggak usah. Tapi kalau di simpulan nggak dijelaskan juga, di pembahasan nggak dijelaskan juga, maka di simpulan perlu. Gitu. Ya, Mbak Hayu ya. Jadi Ya, Bu. pembahasan itu semua dari mulai 44.1 sampai 447 masukan Siap, kaitannya dengan teori baru didukung dengan penelitian yang sejalan. Itu ya. Nah, pada siap, simpulan tambahkan implikasi manajerial. siap, Bu. Oke ya, Mbak Hayu ya. Siap, Oke, cukup dari saya. Kita akan masukkan Mbak Hayu ke waiting room ya, Pak Hamdani ya izin. siap. Oke, baik. Oh, Pak dokternya nggak ada ya, Pak Hamdani. Ya nggak ada Pak dokternya Bu. Iya, kita mau masuk Nah, penilaian ya. ini Pak Dokter. Jadi gimana Bu? Mana Oke, ya? kita mungkin harus dengar dulu dari Pak Dokter Yusuf ya. Saya coba telepon. Boleh boleh Bu. Nggak aktif, Pak Hamdani. Jadi gimana Bu? Kayaknya kita duluan aja ya. Mungkin nanti baru kita hubungi Pak Dokter lagi ya. Boleh. Oke, dari saya Mbak Hayu banyak yang miss ya. Ya betul Bu. Kemudian untuk pemahaman terkait statistik dia, ya kalau B tadi dia plus. jawab, ya, ya
agak kurang gitu, dia pikir SPSS lebih akurat, padahal kan dia pakai intervening gitu kan, Mhm. harusnya ya udah STEM ya. Iya, Oke, mungkin dari saya di kalau untuk A bulat kayaknya nggak bisa ya Pak. Nanti nggak mungkin bisa kita bukan karena hmm, terlalu banyak yang harus direvisi ulang sih, Bu. betul. Mungkin dari saya 77. 77. Nanti Pak itu apa Pak Dokter. Kalau 77 berarti ini, Bu. Oh Karena iya, skor nanti dari B plus itu adalah 74, Bu, mulainya sampai dengan 76. pakai yang lama sih Pak, ini penilaiannya sebentar. Seharusnya kalau yang baru itu, jadi ini masih pakai penilaian yang lama ya. Oh, gitu ya. Mm-mm. Bentar ya, saya cari dulu kalau di B plus itu. Walaupun sedikit mirip-mirip juga sih sebetulnya. Karena dia sudah pakai intervening ya Pak. Iya, betul. Kita patut apresiasi juga ya. Boleh. B plus, oke yang A minus 77 ya. Boleh deh Pak, nggak apa-apa Pak, saya 77. 77, Bu. Mhm. Kalau dari saya mungkin 75 ya, Bu ya. Ya, silakan Pak. Nggak nunggu dari Pak Dokter saja. Karena nggak aktif, kayaknya nggak bisa join mungkin ya. Nggak apa-apa Pak, ini kita close saja. Cuman kita Boleh. mungkin nggak bisa sampaikannya gimana ya. Lulus Nah, ya, itu pasti lulus gitu ya. pasti lulus, cuman ya untuk nilainya nanti mungkin dari nambah Iya, dulu ya, Bu ya. iya baik. Bisa panggil lagi. Iya, ditutup dulu Oke. Pak ini. Oke, sorry. Silakan, Bu. Oke, baik. Selamat datang kembali Mbak Hayu. Bagaimana perasaannya? Saya deg-degan sih, Bu. Deg-degan ya. Tadi Iya. bagaimana? Sudah merasa memberikan yang terbaik belum? Hmm, Jujur saya deg-degan sekali sih Bu hari ini. Jadi Hmm? sebetulnya beberapa yang sudah saya hafalkan saya ini jadi sebetulnya belum benar-benar yang terbaik, tapi saya sudah berusaha semaksimal mungkin untuk bisa mengikuti sidang akhir sampai hari ini, Bu. Oke, baik. Oke, Mbak Hayu. Karena di sini Pak Dokter juga belum bisa join ya. Tadi kami sudah hubungi, namun tidak apa tidak dapat dihubungi, kayak nggak aktif gitu HP-nya. Oke, baik. Kami dapat sampaikan berdasarkan hasil diskusi saya dan Pak Hamdani, maka Mbak Hayu dinyatakan lulus. Namun untuk penilaian, karena kami belum bisa memberikan secara lengkap ya, dari pembimbing belum masuk, namun kami dapat pastikan Mbak Hayu lulus untuk sidang tugas akhir. Alhamdulillah, Namun terima dengan catatan ya Mbak Hayu, banyak sekali yang perlu direvisi ya, dari mulai tadi paham dari cover gitu ya sampai ke bawah, itu perlu dilakukan revisi dalam waktu 2 minggu. Nah, 2 minggu ini nih dimanfaatkan dengan baik ya, jangan ke kaminya buru-buru gitu. Pastikan dulu dari pembimbing sudah oke, minta apa namanya ACC-nya, approval-nya, baru ke kami para penguji. Gitu ya, seminggu ke pembimbing, seminggu ke kami. Gitu ya Mbak Hayu ya, siap, ya karena Bu. cukup banyak ya. Oke, selamat sekali lagi. Semoga ilmunya bermanfaat bagi Mbak Hayu. Oke, silakan Baik Pak Bu, Hamdani. makasih banyak. Baik, baik, terima kasih Bu Dr. Pustika Yuningpuri. Baik, Ayu, saya ucapkan selamat. Anda hari ini sudah dinyatakan lulus, meskipun nilainya belum
informasikan ya, karena ada tadi sudah disampaikan Pak Dokter belum bisa bergabung. Tapi Ayu tadi banyak sekali revisi yang harus Ayu perbaiki. Nanti catatan-catatan apa saja yang mungkin Ayu hari ini belum mencatat 100% bisa ditanyakan kembali ya, baik kepada saya ataupun ke Bu Pustika ya, untuk menjadi bahan penyempurnaan sidang tugas akhir Ayu. Sekali lagi saya ucapkan selamat buat Ayu, selamat melakukan revisi ya. Ditunggu waktu 2 minggu. Itu saja mungkin Bu Pustika. Baik, terima kasih Pak Hamdani. Oke, Mbak Ayu, ada yang mau disampaikan? Sebenarnya saya terima kasih banyak kepada Ibu Pustika, Bapak Hamdani yang telah meluangkan waktunya untuk menguji saya. Alhamdulillah saya bersyukur sekali bisa lulus walaupun banyak revisinya. Saya terima kasih sekali. Akhirnya rupanya sidang eh, saya sedeg-degan itu sih Pak Bu, untuk mengikuti sidang ini. Tapi saya bersyukur sekali untuk bisa sampai ke titik ini. Terima kasih Ibu, Pak. Oke. Ke pembimbing nggak ada, karena ini di-record nanti Pak Dokter bisa lihat. Ya, terima kasih juga sama untuk Ya ucapan. Pak Yusuf. Oke, baik. Nampaknya Mbak Ayu masih deg-degan. Oke, Pak Iya, Hamdani, ya. sebelum kita tutup, mungkin kita foto dulu ya. Boleh. Oke, gaya biasa dulu ya Bu ya. Ya, 1, 2, 3. Oke, kita masuk ke dalam gaya pose. Ayo, gaya pose untuk oke. kegembiraannya yuk. Diekspresikan ya, yuk ya. Oke, 1, 2, 3. Oke, baik Bu, sudah. Baik, terima kasih Pak Hamdani. Oke, baik. Dengan berakhirnya dinyatakan kelulusan mahasiswa atas nama Hayu Puspita, maka berakhir pula sidang tugas akhir hari ini. Alhamdulillah sudah bertambah lagi calon wisudawan di Prodi Manajemen. Maka dari itu saya tutup. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Waalaikumsalam Hamdani warahmatullahi dan wabarakatuh. selamat Sama-sama untuk Mbak Ibu. Hayu. Terima Ya, kasih Saya Bapak, izin Ibu. live ya. ya. Bu Ayu, mohon maaf. Siap. Bu Pustika, mohon maaf. Ayo silakan untuk lab. Oh, siap. Saya izin live Kalau ya, Ibu. untuk yang Pak Dokter, apakah nanti Ibu yang masukin atau yang masukin? Ayo silakan di live aja. Nanti Untuk berarti penilaiannya. ini Pak, saya akan coba hubungi Pak Dokter dulu ya. Nanti boleh nanti saya yang tambahkan di drive-nya ya, Oh ya, ketika baik sudah kalau begitu. mendapatkan ini info dari Pak Dokter. Gitu ya.